mengumpulkan duit yang menyisihkan sebagian. Kenapa? Keinginannya mati lampu. Kadep. Bahantu. Tolong. Jangan ada yang merokok, jangan ada yang berbenderan, jangan ada yang keluar masuk, dengarkan baik-baik. Udah. Tampar nih. Banyak bender bahannya nih. Ya kan? Dengarkan tenang aja pian. Orang kada lawas jas tumerja. Sambutannya banyak banget. Pada tahu tapi kada untung Pak Alfian sedikit, jika tidak ulun tampar juga. Masyaallah, ini kesedin untuk kawan ulun kawan ulun hari lagi TK rencak kami di kelas, padahal kisahnya hungang juga menyapercaya bungul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadqi wal majdi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyyin, para habaib dzurriyyatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri Al Habib Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah Al Haddar, Al Habib Muhammad Syarif bin Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah Al Haddar, Al Habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah Al Haddar, ulun seorang Al Habib Idrus ya kah Al Habsyi dari Jerman, jejeran Pakauman ya kan. Jangan tertawa ketulahan bapak nih. Dan para habaib yang lainnya, habibnya berlima, berempat, bertiga kata deh, bertiga, berempat, amplopnya terbagi. Dan guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru habang anom dan guru habang tuha, guru habang anom, guru hendak. Jangan tertawa, gue tampar nih. Wadah banyak benar habis guru ini nih. Pulang kan, lalu wadah banyak benar habis. Masyaallah, mudahan sidin belamak. Guru Hendra Purnama Sari pada bebinian lagi ya. Guru Dr. Andes ke Haji Mulkani Al Iwaki, sidin bisi tambang iwak makanya Al Iwaki ya, bos iwak. Guru nang Busurban nih guru juga kah? Karena ada potongan lalu jangan ada gaya aja. Bacara hafal nih. Ada boleh gitu. Guru siapa lagi? Di belakang nih guru berdan kah? Lain kah? Guru Muhammad kah? Bujur dia kah? Ini kah? Guru Muhammad MM maju mundur. Ya kah? Guru siapa lagi? Haji siapa tadi? Ngaran kionya siapa? Ini Haji Jarwan Haji Jarwan Jarwan tuh nang gatal tuh Jarwan. Guru jangan tawa guru tampar nih. Ini guru nang muda ulun semalam. Itu guru sama nek di belakang. Lain guru karena potong. Dan guru-guru yang lainnya. Nah, guru Lamak, guru Sarwani. Masya Allah, kita doakan sidin mudahan berkurus. Oh, buhan mami ini bahapal nih.
Jangan dia kurus benar. Ya. Dan para pejabat pemerintah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang alhamdulillah Senin kada kawa hadir karena sibuk di rumah disariki bini. Ya kan? Bapak Bupati lain kadada, Bapak anggota DPRD Kalimantan Tengah Indonesia Jawa Barat, Bapak Dr. Andes K. Haji Muhammad Alfian SAG soto ayam goreng, ya kan? Dan di sebelahnya itu Bapak siapa tadi? Bapak Bapak Med, ya kan? Anggota pencak silat. Ada tahu bahapal aja dah. Kebanyakan ini sepanggungan banyak banget ini. Padahal banyak jangan kada penting duduk sini. Nang kayak di ujung tuh ya juga tulisan apaan itu. Boro-borompi duduk di sini. Orang jagai itu orang tuh duduk di sini bahapal di panggung. Ya nggak karena pakai juga. Nah, kadang pakai aja lah, panitia lah pakai aja. Karena dikurangi orang amplop. Nama ada kan acaranya buatnya bapal nih. Ya kan, dan ulun cintai dan ulun muliakan, yaitu bubuhan termos wadah banyu. Jangan tahu apa. Ya ketuanya termos siapa tadi? Iwuk. Ketua termos Iwuk, ya kah? Ngarannya Iwuk jar. Banyak bujur kadang ah. Ya lah. Oh iya mana Iwuknya? Oh ini kah? Pembakal nih. Ya Allah, ada potongan mata kali. Ya kan? Kita doakan Iwuk. Mudah-mudahan jadi iwak. Ya kan? Hadir jangan tahu tampar nih. Hadirin wal hadirat, segenap panitia penyelenggara hari peringatan judulnya kadada ya lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kada terasa, ya kah? Sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Artinya apa beb? Ya kah? Artinya apa beb? Artinya apa beb? Artinya apa? Ya apa artinya? Ada sakit parut lupa. Uyuhan bujuran. Mau tampar bujuran nih. Ya kan? Artinya apa beb? Ya kah? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu tetap istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin ya Bapak. Jangan pernah putus asa terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan kita beritaan. Walaupun ulun lihati yang hadir di sini, masya Allah banyak benar orangnya, makanya ulun lihati juga muhafian keadaan yang samanya beritaan. Tapi kenapa beb? Satu tujuan, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun manusia ini banyak durhaka lawan Allah, banyak dosa lawan Allah, kalau ditanya ditakoni pasti pengen syafaat Nabi. Bujur kada? Bujur kada? Bujur. Buktinya kenapa beb? Allah memberikan kita akal, pikiran supaya kita kawa berpikir. Bukan berarti setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal jatuh kepada Rabiul Akhir, ya kah? Hilang pandangan lagi cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bukan gitu. Bukan kayak itu. Ya, makanya seandainya kita kisah cerita tentang kemuliaannya Nabi Muhammad, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadyun fa yuriba anhu natiqun bifami, kada kawak kita mengisahkan baik. Kenapa bu? Saking banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Habsyi
beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman ma fihi ma lam yusafi. Hancur sudah dunia ini, rata dengan tanah. Ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, makanya Nabi itu mulia, ya kan? Kenapa, Beb? Rasulullah itu pantas dijadikan contoh karena Nabi memberi contoh yang baik kepada umatnya. Kadada Nabi yang mencontohkan kada baik lawan umatnya itu kadada. Jadi ada orang, ada seorang misalnya orang yang alim, orang yang soleh mencontoh kada baik lawan orang, lawan kita seberatan, itu berarti orang itu kada mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada. Ya, berarti apa, Beb? Menyimpang daripada ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Makanya sekarang zaman-zaman wah ini Pak, Masya Allah luar biasa. Apapun digawi, kadang-kadang kada tahu lagi nya bagus kah kada kah, nya boleh nya kada kah, nya haram nya halal kah, kada tahu lagi kita gawi keberatan. Kenapa sebabnya, Beb? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi punya kita barak lawan Allah, barak lawan Rasulullah, menggawi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kada mau. Kenapa? Kita takut lawan Allah. Makanya hakikat ilmu nang sebujurnya itu, nih, dengarkan. Hakikat ilmu nang sebujurnya itu bukan apa, Beb? Bukan marga bolang, ganal, nang kayak kardus aqua, misalnya. Bukan karena surban, bukan karena begini. Kada. Apa sebabnya, Beb? Hakikat daripada ilmu itu semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada wani lawan Allah. Ada panggilan Allah ke masjid, ini salat. Ada panggilan Allah zikir, ini datang, ini duduk. Ada panggilan Allah berselawat kepada Nabi. Hakikatnya manusia takut kepada Allah, manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang mukmin itu orang yang dekat dan takut. Idza saratka hasanatuka wa sayyi'atka hasanatuka fa anta mu'min. Pahamkah? Depan. Seandainya perbuatan baikmu itu menyenangkan dirimu dan perbuatan jahatmu itu menyusahkan dirimu, fa anta mu'min. Kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin itu, Beb? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mukmin itu asyaddu, amat sangat hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang lawan Allah, sayang lawan Rasulullah. Sayang bukan hanya di muntung benar aja, bukan hanya di mulut aja. Ya kan? Makanya hakikat daripada maulid lawan maulud itu lain. Maulid, mulut lain. Maulid berselawat lawan Nabi, menyemolot nih. Mulut. Artinya apa, Beb? Makan aja kalian. Tapi kita ketika hadir di majelis mendapat dua keuntungan kita baik. Kenapa, Beb? Maulid dapat, mulut dapat. Yalah. Maulid kita mendengarkan orang baca kasidah, mulut kita makan, no kenyang. Bukan mana, Beb? Kapuas. Hobi bener makan. Coba lihat ibu-ibunya lama-lama kemudian goncang bener makan. Itu yang duduk di warung tuh lah. Tuh, di warung tuh. Di warung tuh. Ya kan ngang aja kan makan banyak bener habis. Bapak. Kak. Ya, Kak. Jadi maulid lawan maulud itu lain. Kalau maulid itu bujur-bujur, kita mentakdimkan, menggembirakan hati Nabi. Itu maulid hakikatnya. Tapi kalau mulut itu urusan parut. Makan aja kawian. Ya kan? Babang, orang mana, Beb? Kapuas. Anjir, Kapuas. Kurit banjir beluas. Ya kan? Babang, ya kan? Jangan pernah sia-siakan, jangan. Biar kita keluar dari belut Nabi awal. Jangan pernah kita lalai kepada Allah. Yang pernah kita lalai kepada Rasulullah. Rugi kita hidup bujuran. Duduk. Duduk. Ampun takkan nih. Apa nih bawa pihak ada nih. Begitannya kada bermodal pinanya. Babang, ya Kak, jangan pernah sia-siakan ketika kita duduk hadir ke majlis, bujur-bujur hati kita. Kalau kita merasa takut kepada Allah, kalau kita merasa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, bujur-bujur di hati kita. Itu aja sudah. Tanamkan kecintaan kita yang lebih. Cobalah sahabat kepada Nabi Muhammad.
Kenapa sebegitu luar biasa cintanya kepada Rasulullah? Kenapa sebegitu sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Segalanya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah sifat akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat itu sayang lawan Nabi. Kenapa, Beb? Karena Rasulullah pantas dijadikan contoh. Coba kita memberi contoh yang baik lawan orang. Orang sayang lawan kita. Yalah. Oh, itu BP guru ulun, BP dulu sidin tuh melajari ulun, BP. Biar gurunya meninggal misalnya. Meninggal, tetap aja diganang. Kadang-kadang diulahkan tahlil di rumahnya, diulahkan ini di rumahnya. Kenapa? Mendoakan gurunya. Kenapa sebabnya? Karena sayang lawan gurunya. Ya kan? Jujur. Karena sayang lawan gurunya. Amanya kada sayang lawan gurunya. Ada mungkinnya sampai kayak itu. Kayak itu juga sahabat kepada Rasulullah. Karena sahabat itu cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh nah, menantu Nabi. Buh, ada yang patuh kah? Lu menakoni bener ya? Ya kan, Sayyidina Ali menantu Nabi itu baik kan? Bah, luar biasa. Ya kan, ketika ditanya kaifa kana hubbukum li Rasulillah, bagaimana cara kalian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali, ya kan, beliau mengatakan gal wallah, Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku, daripada anak dan istriku, daripada hartaku, dan Rasulullah lebih aku cintai daripada air yang dingin dikala orang lagi kehausan. Coba biar menjontung bagawi, uyuh, minum pian banyu es, minum pian banyu. Kira-kira nikmat kada? Kira-kira nikmat kada? Kira-kira nikmat kada? Nikmat yang pian rasakan itulah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Is the best bahasa Inggrisnya. Bapak. Ya kan? Tapi ketika kita duduk di majelis, ketika bulik kada bana-bana bojongna dapat roti. Ini kan ada nasinya kan? Roti aja kan? Ya Allah, kada pemodal panitia ini. Roti nang 1000-an pulang. Ada yang 500 pindah itu kok. Ya buka emang plastiknya tuh. Bapak. Tapi kada apa-apa yang banyak ongkosnya kan ampun ulun dikurangi. Bapak. Tak. Ya kan? Jangan pernah kita mikirkan urusan parut, jangan. Jangan pernah kita mikirkan urusan kita hadir di majelis punya kada dapat nasi pemamai. Ada aja nang kayak itu. Orang mana Bib? Orang Kapuas. Jalan anggrek. Ini anggrek loh nih. Nah iya Bujur ya tak. Karena apa Bib? Ada orang kayak itu banyak. Ada. Karena manusia ini serba salah hidup. Mana ada manusia merasa bujur? Salah terus Nang bujur dia salah, apalagi nang salah makin dia salah berdulu. Manusia aja ngaran. Serba salah. Iya kan? Bisi bini kayak itu juga. Bisi bini bungas salah. Kada bungas bisi bini salah juga. Bisi bini bungas kalau pindah delelek orang. Bisi bini kada bungas membawa seruan supan. Coba aja lihat pian punya bininya kada bungas. Paling ditinggalkan. Lakinya di sana, bininya di ujung sana. Orang pada kepuas. Makanya banyak orang sugih lawan orang miskin, jalannya gin lain. Orang sugih, orang miskin, jalannya gin lain, baik. Orang sugih itu jalannya, nah ke atas terus, baik. Ke atas, nah, wah kada kisah lagi. Berapa ada duit, bayari. Habib berapa perlu? Bayari. Alpian, jalan alpian, ujar. Berapa perlu, bayari. Orang sugih, itu orang sugih. Orang miskin tunduk terus, tunduk. Punya ada botol di pinggir, botol kosong, ya dikautnya pakai batis, nah jalan aja. Dikepinggirakannya, dikumpulkannya, dibuat dalam plastik, timbang pada Madura. Orang mana Beb? Kapuas. Ya kak, tapi jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Jangan khawatirnya apa Beb? Rasulullah hidupnya sederhana. Ya kan? Ketika kawin dengan Siti Khadijah, harta Siti Khadijah banyak sugih. Waktu itu apa Beb? Diberikan untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Siti Khadijah hartanya habis diberikan untuk perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sampai Siti Khadijah menangis ketika Rasulullah guring di pangkuan Siti Khadijah menangis. Kada terasa banyu mata Siti Khadijah titikan ke muka mulia Nabi Muhammad, ke wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titikan. Rasulullah bangun, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Khadijah, kenapa pian menangis? Apakah pian merasa rugi jadi istriku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, Allah tidak merasa rugi wahai
Rasulullah, menjadi istrimu wahai Rasulullah. Yang aku menangis, yang aku pikirkan sampai sekarang, aku belum bisa menyenangkan dan membahagiakan dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi hartanya sudah habis diberikan untuk perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah hidupnya sederhana. Gunung hendak dijadikan emas, Rasulullah kada mau. Malah Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagi kota Rasulullah. Gunung kada kegampangan pian bae. Gunung hendak dijadikan emas. Coba ulun, kelengkeng suruh jadi masakon ya. Apalagi gunung. Nyaman sogi mendadak. Makanya ulun doakan buat biar seberatan mudahan sogi mendadak. Mati. Aja di saute. Bapak. Sogi menyapa murah, bagus baik. Karena Pak, karena Nabi pemurah juga. Ya kan? Susah, miskin, sederhana, hidup pemurah itu lebih baik daripada orang sugih pemurah. Ujar siapa beb? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang mana beb? Orang Seroja? Lain, bahapal nih. Ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Ya kah? Beliau tuh orang Imam Syafi'i ini Pak, umur 7 tahun banyak hafal Al-Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Ulun jam berapa tadi ceramah? Ada ingat lagi nah. Ya kah? Imam tampar nih. Imam Syafi'i umur 7 tahun banyak hafal Al-Quran. Imam Syafi'i itu bah anak Pak orang alim top luar biasa, kada kisah lagi biar ada kegampangan. Imam Syafi'i itu ujar Imam Syafi'i Muhammad Idris Asy-Syafi'i nangarannya bujurnya. Ya kan? Jadi sini apa? Orang miskin, orang susah itu lebih baik, ya kan? Kata Imam Syafi'i, amanya pemurah daripada orang sugih. Pahamlah? Darapan. Ya kan? Nih, ulun ulangi. Orang miskin pemurah, orang hidup sederhana pemurah itu lebih afdol kata Imam Syafi'i daripada orang sugih pemurah. Kenapa beb? Ini sebenarnya pingin aja nang kayak orang sugih. Cuma itulah kemampuannya. Itulah makanya Pak, orang kadang-kadang banyak bisi duit, kadang-kadang disuruh tolak umroh, tolak haji aja, kada mau. Belum sampai lagi BP-nya, mahadang mati aja sampai. Ada juga. Ada kan yang itu. Tapi orang susah, masya Allah, mengumpulkan duitnya, menyisihkan sebagian. Kenapa? Keinginannya mati lampu. Kadap. Bahantu. Tolong. Ya kan? Babang, dah biar beranai aja, dan ngurusinya duduk. Bapi. Siram mati. Kate, jangan disiram. Dijapai. Duduk. Duduk yang lain kan usah banon, aneh duduk. Duduk aja. Duduk. Duduk, kerak. Duduk. Mati lampu. Aduh gelapnya. Nasib kayak ini hanyar ini ceramah abut. Ini kayak ini. Bubahannya banyak banget ini, bahan mana-mana ini. Biar aja sudah biar ke depan lampu kada juga. Ulun biasa aja ya ceramah berhadapan. Anak orang bule kan kada ketahuan. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah,
يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله ya Habib Allah. Yang bisi HP hidupi lampunya. Ya Rasulullah, ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Dah, tenang, biar aja mati lampu pada bapak, yang penting muhanya kelihatan. Ini ketahuan aslinya, mana nang putih, mana nang hirang. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kah? Inilah cara kita untuk kita selalu mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, biar aja kata bapak, lihatin mahaulun ya, biar aja kata bapak. Masa jangan kata berataan, karena giginya nang kelihatan. Iya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, beliau ini orangnya yang sangat luar biasa. Ya kan? Ada manusia yang kayak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tuh orang yang mulia, beliau orang yang hebat, tapi kada pernah merasa dirinya hebat, kada pernah merasa dirinya mulia. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan Pak Epian, kalau Nabi sempat berkata apa aja sedih. Dengarkan, dul, dengarkan, duduk, tampar nih. Nah, kelihatan mahaulun. Ya kah? Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa beranayan? Tadi kadep pembender. Ya kah? Bayangkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya Nabi inilah hadir lawan kita, kayak apa Rasulullah gembiranya, kayak apa Nabi senangnya lawan kita beritaan. Ya kah? Dilihati oleh Rasulullah siapa-siapa orangnya yang hadir jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah? Makanya ketika kita berangkat dalam hal kebaikan, tulak kita dalam hal kebaikan, ribuan malaikat mengiringi kita berataan, mendoakan kita, memberi keselamatan lawan kita seberataan. Masya Allah. Bayangkan, biar adalah manusia seperti Nabi Muhammad, adalah manusia seperti Rasulullah. Kada pulang, ya, hidup pulang, mati lagi. Kayak warung jablay lagi. Ya kan? Babang. Ya kah? Adakah manusia seperti Nabi Muhammad? Kada. Makanya dikatakan bi Muhammadin damat dalal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hadzal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dengan kita menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tuh baik buai bungas, kurang lebih buan pian lah, sedikit kayak itu nah, sedikit ya, ada banyak, ya kan? Bungas putih Nabi Yusuf. Kebungasannya Nabi Yusuf itu tidak apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajahnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Abyadul lagni musyarraban bihamrah wasi'al jabin hasanahu syaruhu bainal jummati wal wafrah. Pahamlah depan. Ya kan? Kulitnya Rasulullah putih kemerah-merahan, rambutnya Nabi panjang, hidungnya Rasulullah mancung. Alfi mimi yul faminuni yul hajib, kayak huruf alif mancung. Hidung pian kayak huruf ba, itu pun banyak ke belakang. Ban mana Beb? Jalan Anggrek, Kapuas, Kalteng, Indonesia. Babang,
Ya, ini kadang-kadang kita merasa bangga. Jangan. Manusia tuh ada apa-apanya. Bujur aja ciptaan Allah yang paling mulia tuh ya kita manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk ya kita manusia nih. Pada sahabat tingkah hidup tuh berada nanai ha. Mbak Pang, biar aja punya banyak duitnya kada sahabat tingkah, kada berduit je pun kada sahabat tingkah. Punya kada berduit bertingkah apa ada. Iya kan? Sugih sombong lumayan, miskin sombong, malaikat mengkoler menakone menyemate. Bapak, ya kan? Sugih perangutan lumayan, duitnya banyak, miskin perangutan baik mati ranai. Bapak kesan apa juga? Ya, ya usah hidupnya sederhana aja, relax. Kata bahasa kerennya tuh relax. Ya kah? Santai hidupnya, jangan terlalu dibikin ruwet. Apa nih bikin ruwet? Kemana? Kemana? Duduk. Duduk. Hampun tekan nih. Oh, kada lagi kelengkeng ngabis. Kemana tuh? Kemana? Tampar nih. Ya kan? Hidup nih jangan terlalu dibikin ruwet. Ya kah? Terlalu banyak mengurusi orang, terlalu banyak kita menggaduhi orang, terlalu banyak madu domba lawan orang, kada usah. Diri seorang aja sudah koreksi ranai. Ya kah? Al-kayyisu man dan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Ya kah? Koreksi diri seorang kayak itu sudah. Ya kan? Hidup nih baik miskin, gak susah, gak sugih, kayak apa kah? Sama aja di hadapan Allah, ranai. Ya kan? Biarnya sugih, duitnya banyak, bisanya bahagia di dunia, tapi susah di akhirat. Kau aja. Mbak, wah ini, Ben. Penampilan har-harat wah ini baik. Mbak, ada kegayaan, Ben. Ibu-ibu tuh lihat, Ben. Baju, di sebelah kanan tuh. Sebelah kanan ulun tuh. Lihat, Ben. Har-harat bajunya. Karena tahunya apa? Butang. Berkredit 5.000 sehari. Takut nih aja tuh. Bapak. Ulun tahu aja. Ada nang 2.000 sehari. Kalau nang 2.000 sehari, golongan nang sana tuh nah. Tuh, ibu-ibunya itu 2.000 sehari itu. Bapak, aman di sini 5.000 sehari berkredit. Nakar 800, 900, 1 juta duit baju binian ya. Laki kawin monjun. Kasihan beri maras. Ya Allah. Kolehan berjual iwak 4 biji, 2 biji setengah kilo, seberapa dijual, ditagih bini pulang yang jar kreditan sampai ban mana beb kabuas. Makanya kadang-kadang banyak nang bekoyok bebinian di bae melihat kawannya, tuh kawanku lagi harap baju aku nang kene-kene aja lah. Itu kan panggil. Ya kah? Kredit pulang 2.000 sehari, 5.000. Kenapa jadi tahu beb? Bini ulun kredit juga sama. Bapak membuka rahasia, ya kan? Bang, ya kan? Jangan terlalu koyok, kada usah, sederhana aja hidup, ya kan? Berdandan tuh, boy, jangan di luar, di rumah tuh nah berdandan kesan laki supaya laki betah itu. Ini mau di luar, dandanan minor benar. Ada kisah lagi, alis nang kayak jembatan Basit. Ada kisah lagi, wih, kincu kandal benar. Bibir kandal sebuting kincu sehari habis. Ngeri bebinian ini. Maka kincunya kincu ng Elizabeth nanto. Elizabeth 44.000 harganya ini tuh. Bagus nanto kincunya nanto. Bah, biar bibir tahan top yang listrik kada mau luntur. Itu bagus Pak, bujuran kada pakai ya. Bapak. Jangan-jangan Alpian ini bagian 7 kalau. Ya kan? Ada larang. Wah, harat ini kada kisah lagi. Jilbab nang salawi ribuan kada mau binian. Ketahuan. Kenapa beb? Panas. Bekukus kepala. Ya kenapa? Murah benar. Itu kesan saringan iwak cocok. Ada. Ya kan? Ada usaha. Bertingkah-tingkah di luar tuh berhikmat biasa-biasa aja santai. Yang ianya tuh di rumah tuh nah. Mau di luar kada usah. Di rumah tuh laki itu nah. Ini parfum sebuting sehari habis. Semprot ngeganal loh, parfum ngeganal sehari habis. Cot. Apa-apa kan disemprotnya habis beritaan disemprot. Mau nyebulik ke rumah, pas guring lawan laki, balsam rimason GPU dikurapi. Pasian laki
benang mencium dahi haru bau balsam ya kan. Hendak mencium barut bau rimason, mencium ketiak bau minyak kayu putih ya kan. Mencium tangan haru bau napa beb, bau acan. Gawi di dapur mana acan terus ya kan. Sedang-sedang hidup tenang sederhana, kita tuh kada perlu dipandang manusia. Yang perlu dipandang tuh yang perlu kita minta dipandang tuh lawan Allah. Allah yang menilai kita, Rasulullah yang menilai kita. Itu coba lihat bagaimana kehidupan Rasulullah ya kan. Tuh kayak kehidupan Rasulullah. Sayyidah Fatimah Zahra 3 hari sebelum menikah dengan Sayyidina Ali. Pak dengarkan, Rasulullah putri Nabi Fatimah Zahra 3 hari sebelum perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Fatimah Zahra diberi bingkisan oleh Rasulullah. Apa bingkisannya tuh beb? Gaun yang sangat indah untuk dipakai di hari itu perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai di hari perkawinannya kaum Ansor, kaum Muhajirin datang untuk memberikan ucapan selamat kepada putri Rasulullah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sung-sung datang orang fakir miskin ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra, mengetuk lawang, tok tok tok, assalamualaikum ya kan. Keluar 1 orang, ditanya apakah ada Fatimah Zahra putri Nabi? Ada. Sebentar saya panggilkan, ulun kiau kan, setuman, enggih, di kiau itu Fatimah Zahra, ya kan? Di kiau itu oleh Fatimah Zahra. Ya wahai Fatimah, ada orang mencari pian wahai Fatimah di luar. Siapa? Kada tahu wahai Fatimah. Pakaiannya combang camping wahai Fatimah. Fakir miskin wahai Fatimah. Berdiri Fatimah Zahra mendatangi fakir miskin tadi, mengatakan wahai fulan, ada apa kau kemari ya Fatimah? Ulun sudah 2 hari wahai Fatimah, kata fakir miskin tadi. Ulun sudah 2 hari wahai Fatimah, kada ada makanan yang masuk ke perut ulun wahai Fatimah. Ulun lapar wahai Fatimah. Ulun tidak punya pakaian wahai Fatimah. Pakaian ulun compang camping, sobek sana sobek sini wahai Fatimah. Apakah kau punya pakaian wahai Fatimah? Memikir Fatimah Zahra, Masya Allah, dipikirkan sejenak oleh Fatimah Zahra ya kan. Subhanallah, apa yang terjadi? Fatimah Zahra ingat kalau 3 hari yang lalu beliau diberi bingkisan oleh Nabi Muhammad gaun yang sangat indah yang dipakai hari ini. Hari itu perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tanpa pikir panjang, gaun pemberian kesayangan ayahnya yang akan dipakai hari itu perkawinannya dengan Sayyidina Ali diambil oleh Fatimah Zahra. Diambil, subhanallah, diberikan kepada fakir miskin tadi. Ini sahabat-sahabatnya melihat, ya Fatimah, pakaianmu dibadi yang hadiah dari kesayangan ayahmu kau berikan kepada fakir miskin. Iya. Akhirnya apa beb? Yang fakir miskin tadi dijamu oleh Fatimah Zahra, diberi makan, diberi minum, dikenyangi, diberi baju, diberi kain. Masya Allah, luar biasa. Tidak pulang dari rumah Fatimah Zahra terkecuali fakir miskin tadi gembiranya, senangnya luar biasa. Itulah akhlak daripada putri baginda Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Rasulullah, kayak apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad kalau cinta dengan seseorang tuh kada memilih siapapun, biar orang tuh banyak dosa kepada Allah. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berlumuran dosa maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan biar adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita? Ada. Makanya ketika Rasulullah masih dalam kandungan Sayyidah Aminah, ya kan, ibunya sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina barasa sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi barasa rafi'an darfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama'. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain min asy-syuhuri syahra rabi'il awwali wa min al-ayyami yaumal الاثنين وموضع ولادته قبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع الصرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Siapa beb? Siti Aminah. Lahir Nabi Muhammad
pandangannya menghadap ke langit. Artinya apa? Itu isyarah bahwa Nabi Muhammad memperoleh kemuliaan, penghargaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Muhammad SAW hari Senin bulan Rabiul Awal, tempat lahir dan makamnya Haramain, dua tempat haram. Artinya apa, Beb? Mekah, Madinah. Mekah tempat kelahiran Rasulullah, di Madinah tempat dimakamkan jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Di Mekah di mana, Beb? Di parak sumur Zam-Zam. Sampingnya sumur Zam-Zam itu tempat kelahiran Nabi Muhammad. Warnanya, gedungnya kuning anum. Warna kuning anum. Kuning pucat jurang warnanya, ya kah? Itu ada 3 pintu, 1, 2, 3. Nomor 3 itulah tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Munya hendak tahu pastinya, hadang ulun padahi, ya kah? Pian tahulah Tower Zam-Zam, hotel tuh tahulah Tower Zam-Zam, ya kah? Pian munya keluar daripada hotel, nah ulun padahi, hadang lo ulun padahi, nah pian munya keluar daripada hotel, taruh sedikit kira-kira 5 meter keluar, hanya belok kanan. Belok kanan kenapa ya? Terus belok kanan tuh kira-kira 15 meter pulang. Terus belok kanan, hanya kena belok kiri. Belok kiri sedikit. Terus, ya kah? Nah, kena pian melewati pinggir daripada dihiga rumah raja. Raja Salman. Lain Raja Mustafa lain. Raja Salman. Terus kena ada jembatan. Ada jembatan, pian lewat bawah. Jangan lewat atas. Karena kan ada jalannya. Terus ada mempadahi, terus hanya ada cabang, ada jalan cabang, nang lo, jalan cabang kayak ini, kena biar ambil sebelah kanan, menyusul sebelah kiri itu ke Jannatul Ma'la, makam Siti Hadijah, belok kanan sedikit. Nah, kena ada tumpukan seng, orang Bagawi, itu masih Bagawi lagi, ulun belum tentu Bagawi lagi, makanya ulun tolak pulangin aneh, menggawiakan, taruh. Wah, ya taruh sedikit, kena hanya belok kiri. Nah, sudah belok kiri itu tembus kemana, Beb? Ke Palingkau. Lain bahapal neneh. Apa minang nganga beratan? Ada nyambung di bendiri. Bapak. Mudahan tuh haji umroh, amin. Ya, bayar. Amin bayar kada. Bapak. Makanya tuh berniat di hati, jangan dimatikan oleh Allah, terkecuali kawasiarah ke makam Nabi. Kayak itu, ya kah? Pesan apa duit? Laminating tarus, ya kah? Kolehan duit berusaha laminating, keluhan duit laminating. Harta kada di mati, tau kah? Duit kada di mati, punya kada ada duit mati juga. Babah, senapa juga? Tiara ke makam Nabi itu. Ya, rasa cinta kita menunjukkan rasa cinta sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah berhitan, dalam keadaan sudah bercelak, dan Rasulullah sudah dalam keadaan tali pusat sudah dalam keadaan terpotong. Masya Allah, tuh mulianya Nabi adalah manusia yang seperti Rasulullah. Ada, padahal Nabi itu sama jalan kita, basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya Rasulullah, amanya Nabi guring, kita guring juga, bujur lah. Amanya Nabi guring, kita guring, bujur ada. Cuma guringnya Nabi lawan kita lah. Nabi guringnya sedih, ada kita sedikit-sedikit nih sandar-sandar di ujung guring nganga-nganga. Nah ya. Bulik ke rumah ditakoni lan bini, apa jangan Habib tadi? Kada ingat ya. Apa nang ndak ingat mengguring aja. Tak. Kalau Nabi makannya sedikit, bujur kada? Bujur kada? Nabi makannya sedih, ada kita sedikit-sedikit makan. Artinya alhamdulillah. Kenyang kita makan nikmat. Sehari 4 kali, 5 kali makan nyaman. Apalagi pebinian, seruan, undangan. 4 kali. Sekali sekong orang ya. 4 kali makan sekong orang. Ya kan? Kakoleh putu mayang, soto rawon sorangan aja. Ibu-ibu kabuas. Ulun tahu aja. Makanya lu koler mengundang buan kabuas nih. Ulun mendengar kabar kalau buan kabuas nih Pepe kencang makan. Babang membuat di celengan 2.000. Ada, ulun tahu aja. Ada amplop kosong dibuati. Ada juga. Itu amplop kosong tuh sana tuh. Tuh muha amplop kosong sana. Babang.
Tak. Alhamdulillah aja aneh. Ya kan diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih kadang-kadang maksiat lawan Allah. Itu ruginya. Padahal umur nih kadang-kadang tahunya. Umur umat Nabi ini baina 60 wa 70, 60 70. Selebihnya taqabbalallahu minkum. Punya ada lebihan syukur, kan ada habis ya. Game over. Is that? You understand is that? You speak English now? Iya. Nah menyautin ini, ada paham nih, ya kan? What's your name? My name is Mustafa. Ulun pakai 3 tahun di Inggris, menunjur motor mogok. Bapak, ya, dah. Nang kedua. Tadi yang pertama, ciri-ciri orang mukmin. Ciri-ciri orang mukmin itu apa, Beb? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nang rajin sembahyang untuk ke masjid. Tetap gara-garanya. Ini kadang-kadang mendengar bunyi bang, kasihan. Kaum 5 kali bang ada yang datangan. Ada juga nang itu. Di mana, Beb? Kompleks ini, Bang. Ulun tahu aja, Pak. Biar ulun jauh, ulun kadang-kadang melihat di mana, Beb? Di Kobokan. Ulun tulisi Kapuas Jalan Anggrek. Ya kan? Muha pembakal nang keluar. Tapi ini hungang ya, punya percaya bungol. Bapak. Kadang-kadang tetangganya kada pernah ke masjid, kada pernah ke musala, ada juga nang kayak itu. Kadalah kita berpikir nang kayak itu pengen masuk surga, Beb, pengen masuk surga, Beb, tapi sembahyang kada. Ya kan? Makanya banyak wah ini apa, Beb, sembahyang betamat tuh banyak wah ini, Pak. Sembahyang betamat ada wah ini. Ulun jak ada nang kayak itu 4 juga, Pak. Jaka boleh tuh bayar aja ulun 3 juta. Dari kalau sembayangan lagi nyaman. Tapi nah, Beb, pemimpin kita tuh, pemimpin dunia akhirat Rasulullah. Beliau sholat sembahyang. Kita umatnya koler sembahyang. Iya kan? Kaum aja. Di masjid, di musola, kaum berduaan sini non bininya. Punya ada orang, kadang-kadang bininya, kadang-kawa sembahyang, kaumnya seorangan. Moyak aja kaum ini nih. Ya kan? Orang akadadaan seharian, baik digabung ya kaum rana ini nih. Usalli fadatuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal subhi rombongan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Orang mana, Beb? Kapuas, Jalan Anggrek. Sembahyang nang wajib aja koler, ditinggal. Lagi nang lain, tuh alimah masyhur bakal misalnya fakhrul wujud. Setelah sunnahnya aja ribuan rakaat, Pak. Setelah sunnahnya aja. Belum lagi nang wajib. Nang sunnah. Sudahnya tengah malam sembahyang tahajud tuh mengaji, sembahyang tahajud, zikir, selawat dibaca tengah malam. Kita ngorok kuring. Ada kadang-kadang bangun BP ulun tengah malam bakame kuring pulang. Ban mana? Kita nanggrek. Bapak, nenek nang masuk surga. Ada potongan lalu. Bapak, punya sembahyang yang wajib jadi tinggal. Ulun BP baik lalu orang bujur jangan ada salah. Ulun BP baik lalu tetangga bujur jangan ada salah. Tapi punya sembahyang yang wajib kita tinggal kesalah, Pak. Tu alimah hadat lang kitabnya Nasihatiniah. Apa jasidin? Orang punya kada sembahyang ibarat manusia ini kada bisi kepala. Pian suah pernahkah melihat orang datang ke majelis nang kayak ini nah kada ada kepala? Ada. Menyata nang kayak itu ulun nang bedulu buka. Itu gonderwo ngarannya. Hantu tuh ngarannya. Ya kan? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itulah tiang agama. Mendirikan salat berarti mendirikan agama. Jam berapa nih? Ya kan? Mendirikan sholat berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan sholat berarti meruntuhkan tiang agama. Masya Allah. Tuh jaga sholat baik-baik. Yang kedua, alladzina idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ya kan? Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhruj minad dunya illa bil iman, tidak keluar dari dunia ini terkecuali yang dibawa adalah iman. Yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa, kita miliknya Allah, akan kembali kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku,
aku, amalku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu kenapa Bib? Aqimis shalah, dirikan salat. Aqimis shalah li dzikri, dirikan salat karena semata-mata ingat kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman di qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafika fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafika fil jannah, orang itu akan menjadi temanku di surga. Amin. 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 Men. Men. Asal jangan apik jangan engken-engken. Keluarkan duitnya itu tuh Habib Soleh Tanggul mau diberi orang duit dibagi pulang lawan fakir miskin, sama kayak ulun mau diberi orang duit ulun bagi lawan fakir miskin, mau sedikit mau banyak ulun simpan sayang tahukah beban. Orang soleh, belum lagi sahabat, belum lagi Rasulullah, belum. Berarti menyamai kita engken, berarti kita kada sayang lawan Nabi. Selesai. Ya, jangan pernah kita engken, jangan pernah kita belit. Jangan, kalau untuk Allah, untuk Rasulullah, apapun yang ada lawan diri kita korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan kita hadir ke majelis-majelis semacam ini. Jangan pernah dipisah kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusar'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Kada jangan ada yang bulikan sebelum doa tuntungan. Mau nyepen bulikan sebelum doa tuntungan, ulun doakan mudah-mudahan murid pen bisulan berita. Ya kan? Sebelum ulun akhiri sekali lagi nih, ada banyu zam-zam. Nih, ada air zam-zam. Bagus air zam-zam nih. Ini asli air zam-zamnya. Ada pencampur oli. Ya kan? Barangkali ada yang hendak kena biar dibagikan dalam panitia. Harganya 1.000 sebuting. Ya, karena penjeliran menjelang murah banyu hujan tanah. Ya kan? Ini banyu zam-zam, kena biar dibagi lan buahnya dalam panitia. Bagikan. Bagus diminum oleh anak mudah jadi anak soleh solehah. Amin. Ya rabbal alamin. Dah, ulun minta maaf, minta halal, minta redha. Dunia akhirat hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.